Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairutunisa Aprilia. Saya dari kelas 02 SMJM 002. Di sini saya ingin membahas terkait perilaku konsumen. Apa sih pengertian dari perilaku konsumen? Untuk perilaku konsumen sendiri yaitu suatu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan di sini juga untuk perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk atau jasa. Di sini juga ada beberapa pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama itu dari James F. Angel, perilaku konsumen didefinisikan tindakan-tindakan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang kedua itu ada menurut David L. Loudon. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang melibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang atau jasa. Di sini juga ada macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama itu ada tiga. Yang pertama itu ada teori ekonomi mikro, lalu ada teori psikologis, yang ketiga itu ada teori antropologis. Yang pertama itu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua, teori psikologis. Ini dia membahas tentang mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga, teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial dan sebagainya. Dan di sini juga dalam perilaku konsumen ada dua macam pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan marginal utility, yang kedua ada pendekatan ordinal. Yang pertama itu pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit, atau buah dan lain-lainnya. Semakin besar jumlah barangnya dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang kedua itu ada pendekatan ordinal. Dengan cara kedua yaitu menggunakan metode ordinal. Tingkat utility diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Namun dalam hal ini mengkonsumsi 4 komoditas pada umumnya lebih memuaskan daripada mengkonsumsi satu komoditas. Namun nilai kepuasan tidak dapat diketahui secara pasti. Di sini juga ada perilaku konsumen, prinsip-prinsip dasar dalam analisisnya, yang itu ada 5. Yang pertama itu kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan orang lain. Dengan barang lain. Yang terakhir itu konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu. Di sini ada terdiri dari motivasi, keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang terakhir itu ada proses psikologis. Terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembeliannya. Untuk yang terakhir, di sini ada manfaat perilaku konsumen. Untuk manfaatnya itu perilaku konsumen sangat beragam tergantung pada pemanfaat atau penggunanya. Terdapat 2 kelompok pemanfaat. Yang pertama itu kelompok penelitian atau riset, yang kedua kelompok berorientasi implementasi. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah yang pertama, di sini ada memujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, berpikir, dan agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik.
Yang terakhir, memahami mengapa bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasaran atau produsen dapat merancang strategi pemasaran. Nah, berikut pembahasan terkait perilaku konsumen dari saya. Jika ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.